Garaga telah menjadi ikon kita di Indonesia ini, dan mungkin sebentar lagi dunia akan melihat Garaga ini dan melihat seorang Panji petualang dari Indonesia. Ketika ada terjadi hal-hal buruk di luar sana, itu bukan urusan Panji, dan itu juga bukan urusan siapa-siapa, itu menjadi urusannya sendiri. Panji, apapun yang kita lakukan, ketika kita memikirkan apa pendapat orang, maka kita tidak akan melakukan apa-apa. Panji, apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, ketika orang tidak suka dan kita juga berpikiran apa kata orang, kita tidak akan pernah jadi melakukan kebaikan. Panji, apapun edukasi yang ingin kita perlihatkan pada masyarakat, dan ketika orang tidak suka dan juga kita berpikiran apa kata orang-orang yang tidak suka, seperti saya disalahkan, maka Panji tidak akan pernah melakukan edukasi tentang ular ini. Panji, saya harap tetap Panji pelihara Garaga. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi di channel saya ini, Beni Budaya GMPS. Sahabat, sekarang saya ingin membahas Garaga ya. Jadi saya 5 bulan yang lalu, biasa saya kan kalau lihat YouTube itu tergantung ketika buka YouTube saran apa yang ada, atau jika saya perlu sesuatu memang saya memakai pencarian. Nah, suatu ketika saran apa istilahnya yang berikutnya tentang Panji petualang. Nah, itu 5 bulan yang lalu. Nah, ketika saya menonton yang itu, kalau tidak salah itu videonya ketika Panji di Kalimantan, perbatasan antara Malaysia. Nah, langsung itu saya ikutin channelnya Panji, karena begini, dari pertama kali nonton itu saja saya langsung tertarik. Kenapa? Karena saya itu takut ular. Ada cerita lucu. Jadi suatu ketika saya lagi bawa motor malam jam 8-an, tiba-tiba hujan. Lalu aku mampir mencari tempat berteduh. Terus tidak lama setelah itu ada juga tempat berteduh yang lain, motor banyak juga. Orang tiba-tiba terkejut karena ada mereka teriak ular. Jadi ada ular masuk ke dalam stangnya motor itu. Nah, mereka pada ini tuh mau coba keluarkan, tapi pada takut, mau keluarkan takut. Saya lihat dari jauh, karena ada ular, kok bisa ular masuk ke sana, saya penasaran. Akhirnya saya datangin. Jadi saya terobos hujan ya, motor tetap di sana. Dan ketika saya jalan ke arah sana, orang-orang sana itu pada lihat ke saya. Nah, ketika dia lihat saya lihat wajahnya semuanya seperti senang atau seperti berharap bahwa saya bisa menangkap ular itu. Jadi kelihatan wajah ininya. Lalu ketika saya udah sampai di sana, nah ini, ayo Pak, ada ular Pak, tolong Pak, kata. Langsung saya bilang, ular kok bisa masuk ya? Karena mungkin dia lihat tongkrongan saya, waktu itu rambut saya panjang kan, tapi diikat. Dia percaya mungkin saya berani sama ular. Akhirnya saya katakan aja, saya menyeberang ke sini penasaran apa tuh yang kalian lihat di stang
Tapi jika ular, saya lebih takut daripada kalian. Akhirnya semua ketawa kan. Nah, itu sebabnya ketika nonton video Panji perbatasan Kalimantan Indonesia itu, dan di situ Panji juga sekalian memberi edukasi ini. Nah, di situ saya tertarik. Jadi kapan saja video terbaru Panji saya pasti tonton. Sampai saya sedikit memahami bahwa ular itu tidak membahayakan kecuali dia terancam. Itu sangat berguna buat saya karena selama ini saya berapa kali ular masuk dalam rumah. Ketika ular masuk dalam rumah, anak-anak teriak, ya saya juga teriak. Sebenarnya saya tidak teriak, tapi ketika saya coba ingin pakai tongkat atau apa, dia bergerak, saya lompat-lompat itu karena refleks terkejut begitu kan, karena memang saya takut ular. Tapi sejak nonton video Panji, hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi, ketakutan juga tidak ada lagi, walaupun sebenarnya kalau ketemu saya masih belum berani. Bahkan saya juga gara-gara video Panji saya beli alatnya hook, hook. Cuma karena saya beli online, alatnya saya taruh di mobil saya. Kecil ternyata. Ya, sepanjang ini saya maunya dalam gambarnya di belanjaan online itu kelihatan besar, ternyata kecil. Jadi saya taruh di mobil aja. Jadi maksudnya ketika di jalanan ketemu ular, saya coba-coba berlatih yang itu. Dengan hook itu kan aman. Nah, berlanjut ketika Panji mendapatkan garaga. Itu langsung pasti saya tonton. Nah, mari kita nonton aja. Gede banget kan? Teman-teman lihat, wah gede banget ya. Wah, gede ya makan. Ini berjemur lihat, gedenya gak umum ini. Lihat teman-teman, asli ini gede banget. Wah, berjemur dia. Kita lihat. Ini king cobra bukan king cobra kecil teman-teman, yang jelas gede sekali ini. Wah, ini lebih gede dari yang punya saya di rumah bang ini bang. Asli ini gede banget kan? Wah ini rezeki nih. Bang, kalau sendiri jalan-jalan dapat sendiri nih. Aduh. Kacau nih. Ini sumpah ini kacanya gede banget. Wah, gede nih. Gede banget, nah itu lihat. Ini lihat teman-teman, ukurannya lihat. Monster naga ini bang, gede banget. Wow. Ya ampun. Ini 3 meter ada bang. Aduh, ini mah bisa 4 meter, 5 meteran ada ini. Gede banget. Semok banget ya. Kita nyari bahaya sama ular gede ini, mendingan kita buru-buru tangkap, terus kita bawa karena mau hujan juga ya. Kita tangkap teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oscar. Oke. Oke. Kita coba tentangin dulu. Gue pengen lihat seberapa gede ini ular sih. Ya ampun gedenya. Asli ini gede banget Kang. Tuh. Nah, inilah saat garaga dapat. Lalu berlanjut, saya lihat banyak video tentang garaga diundang di Hitam Putih, terus juga diundang oleh Deddy Kobuzer. Pokoknya stasiun TV swasta rata-rata mengundang. Lalu juga artis-artis pada datang dan akhirnya menjadi viral. Nah, tanggal 28, berarti 2 hari yang lalu, ada video Panji berjudul Pencarian Auda Dihentikan, Garaga akan Panji lepaskan. Nah, di sini Pak Panji menulis keterangan, demi kebaikan bersama dan tidak membuat banyak orang meniru kedekatan Panji dan Garaga, akhirnya dengan berarti Panji akan melepas Garaga kembali ke alam dan menghentikan pencarian Auda. Nah, kita lihat juga komentar yang di Panji sendiri yang di Filipina. Makasih banyak atas dukungan dan kepedulian kalian untuk saya dan Garaga. Bukan hanya kalian, saya sendiri sangat berat untuk melepas Garaga ke alam, mengingat sangat sulit mencari tempat ideal untuk menjadi rumah baru untuk Garaga. Namun tuduhan itu tidak hanya terjadi sekali. Selama Garaga masih bersama saya, orang akan tetap terobsesi karena ingin meniru apa yang saya lakukan. Jadi, pelepasan Garaga adalah pilihan terbaik. Jika nanti Garaga telah dilepas namun masih ada korban gigitan ular, saya ingin tahu apa mereka masih akan menyalahkan saya atau tidak. Semoga teman-teman semua bisa ngerti kondisi saya saat ini. Terima kasih. Nah, di komen tersebut saya ikut komentar ya, tapi komentar kan banyak sekali, 54.000 lebih. Jangan dirilis Panji, sekarang mungkin alam bebas lebih bahaya bagi Garaga. Nah, mari kita tonton sedikit videonya. Garaga emang harus kita rilis, benar mau, tidak yakin gitu mau dirilis. Jadi gak ada pilihan lain karena sama Garaga teh jadi inspirasi ternyata buat banyak adik-adik kecil kita di Indonesia. Saya sayang banget lah sama Garaga pastinya, dan yang saya khawatirkan ketika si Garaga
lepas di alam, satu aja sih, dia nggak dapat makanan karena emang di hutan belum tentu ada makanan. Karena makanannya Garaga kan ular. Ular sendiri sekarang kayak yang kita tahu banyaknya di daerah dekat-dekat pemukiman. Terus belum lagi pemburu. Garaga ini kan king cobra besar dan empedu sama darahnya itu berharga banget. Khawatirnya malah kena pemburu, dipotong kan. Itu yang saya pikirin, yang lokasi yang emang pas untuk Garaga dilepas di mana. Saya kepikiran sih di Cianjur. Kalau di Purwakarta saya nggak tahu. Di Purwakarta soalnya di sini mah bukan hutan yang rapat lagi. Emang masih ada beberapa wilayah di Purwakarta jarang ada ular. Jadi makanannya yang nggak ada, walaupun alamnya bagus. Juga tahu salah. Nah, baik sahabat, ini pembicaraan Panji dan juga alasannya. Lalu banyak juga para pecinta reptil membuat video yang bujuk Panji akhir kisah Garaga. Tergigit oleh king cobra, apapun profesinya yang sedang memainkan ular king cobra di Kalimantan sana, seorang bapak tua digigit oleh king cobra karena penanganannya mungkin kurang, terus meninggal dunia. Ya, ini semalam sudah saya tonton membujuk Panji. Ya, walaupun membujuk tapi keputusan terakhirnya tetap diserahkan pada Panji, apapun didukung. Oke. Nah, semalam itu juga saya melihat postingan Panji di komunitas. Garaga jelas akan segera saya lepas setelah saya survei lokasi pelepasan dalam waktu dekat. Ada pihak yang menuduh saya beberapa orang mati kena gigit ular akibat terobsesi dengan viralnya saya dan Garaga. Pelepasan Garaga semoga jadi jalan terbaik. Jadi kepada pihak yang menuduh kematian itu karena saya dan Garaga, saya mohon tolong tuduh juga kreator lain yang selalu interaksi dengan king cobra. Salam. Nah, di sini saya membalas, jangan Panji. Kalau mendengar pendapat orang yang selalu mencari kambing hitam, maka apapun akan salah. Bahkan setelah dilepas dan terjadi apa-apa, maka akan datang lagi komentar buruk lainnya. Saya sudah berapa kali komentar tentang ini. Semoga ini Panji baca. Terima kasih, semangat selalu dalam memberi edukasi. Nah, di bawah saya juga membalas, menurut gue mau dia dilepas pasti banyak aja yang nyinyir. Nah, benar. Bilangnya orang nyontoin Panji, banyak yang mati digigit ular gara-gara Panji. Dia akan tetap begitu Panji. Nah, gara-gara inilah akhirnya saya membuat video ini. Karena saya pikir mungkin dari komentar yang banyak itu, komentar saya terabaikan. Mudah-mudahan melalui video saya ini Panji juga menonton apa yang menjadi pendapat saya dan juga saran saya. Baik Panji, jadi begini, apa yang telah Panji lakukan dalam setiap video-video Panji, saya pribadi itu banyak mendapat pembelajaran. Saya pribadi banyak memahami tentang reptil, sehingga yang sebelumnya saya betul-betul takut dengan ular, tapi sekarang tidak. Walaupun sejak nonton video Panji saya belum ketemu lagi sama ular, tapi yang jelas kesiapan saya ada. Kesiapan saya karena Panji juga memberi pengarahan cara aman menangkap ular. Akhirnya juga saya beli alatnya kan. Panji selalu di setiap interaksi tanpa alat selalu mengatakan bahwa ini jangan ditiru. Jadi dalam hal ini menurut saya Panji sama sekali tidak salah ya. Jadi begini, Panji tidak perlu dengarkan apapun kata orang. Karena yang penting niat Panji baik, dan juga Garaga telah menjadi ikon kita di Indonesia ini. Dan mungkin sebentar lagi dunia akan melihat Garaga ini dan melihat seorang Panji petualang dari Indonesia. Jadi saya lihat bakal jauh lebih besar manfaatnya ketika Garaga masih sama Panji. Mungkin Indonesia juga akan lebih dikenal lagi oleh negara-negara lain karena adanya Garaga ini, karena adanya Panji. Dan mungkin diundang itu kan membuat negara kita terkenal, terus buatkan semua orang, banyak orang. Ketika ada terjadi hal-hal buruk di luar sana, itu bukan urusan Panji. Dan itu juga bukan urusan siapa-siapa, itu menjadi urusannya sendiri. Sekarang coba begini, ketika Panji memang melepaskan Garaga, apakah itu menjamin Garaga juga bisa hidup nyaman di luar? Kedua juga, apalagi dalam beberapa video Panji saya lihat ada yang menawar juga dari Bandung dengan harga sekian. Nah, ketika Kebot tahu kabar begini dan Panji merilisnya di suatu tempat, apakah mereka tidak mencari lagi? Ya kan, tujuannya uang. Nah, dan atau ketika Panji lepas, berapa lama setelah itu ternyata ada orang yang mati oleh Garaga di hutan tersebut, siapa yang salahkan? Dan kenapa Panji membuangnya di sana? Tentu itu kata orang-orang. Atau kalau tidak, Garaga ini ketemu sama penduduk yang memang tidak tahu, akhirnya dibunuh. Apa yang terjadi? Jadi ini pendapat saya pribadi, dan ini saya harapkan Panji mendengarkan saran saya. Dan saya yakin juga saran-saran teman-teman semua
pasti begitu juga. Dalam komunitas Panji mungkin saya bukan siapa-siapa. Nah, dalam ber-YouTube juga saya subscribe saya baru sedikit, mungkin tidak begitu berpengaruh atau mungkin tidak akan Panji tonton, tapi mudah-mudahan ada orang yang menonton dan juga tag ke Panji atau di Facebook Panji, saya tidak tahu kan, mungkin saja, jadi sehingga Panji meluangkan waktu menonton video saya ini. Panji, apapun yang kita lakukan, ketika kita memikirkan apa pendapat orang, maka kita tidak akan melakukan apa-apa. Panji, apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, ketika orang tidak suka, dan kita juga berpikiran apa kata orang, kita tidak akan pernah jadi melakukan kebaikan. Panji, apapun edukasi yang ingin kita perlihatkan pada masyarakat, dan ketika orang tidak suka, dan juga kita berpikiran apa kata orang-orang yang tidak suka, seperti saya disalahkan, maka Panji tidak akan pernah melakukan edukasi tentang ular ini. Panji, saya harap tetap Panji pelihara garaga dan selesaikan dua kandang yang agak besar, yang besar itu buat garaga. Di situ aman buat garaga. Apalagi Panji sudah membuat seperti ada sungainya, segala macamnya, itu lebih aman ya. Dan ketika ada teman-teman datang, teman-teman YouTube datang ingin melihat garaga, dan sebenarnya dia datang juga ingin melihat bagaimana Panji memberikan edukasi, otomatis kan akhirnya Panji mengeluarkan garaga lagi. Itu tidak masalah. Agar barangkali saja di video Panji orang tidak menonton, tapi di video orang-orang yang datang itu, YouTuber yang datang itu, mereka menonton dan akhirnya jadi tahu, oh begini soal ular, oh begini penanganannya, oh begini bahwa ular itu tidak berbahaya, oh banyak juga ternyata ular yang tidak berbisa. Sehingga ketika orang-orang pada banyak tahu ular yang tidak berbisa, mereka tidak membunuhnya, atau mereka tidak ketakutan lari tunggang langgang ya, yang akan mencelakakan dirinya karena ketakutan tersebut. Jadi Panji, saya ini siapa, tapi saya sangat mendukung Panji. Dan banyak di komentar-komentar di sini juga banyak yang mendukung Panji. Mari kita lihat. Ketika Panji membuat postingan ini di komunitas, ya di YouTube, tidak ada satupun dislike. Yang ada like semua 66.000. Itu artinya semua mendukung Panji, ya. Dari komentar saya ini saja juga, dan komentar-komentar di bawahnya yang senada dengan saya, itu pada banyak like-nya. Jadi demikian Panji. Saya orang awam dan saya ingin juga suatu ketika melihat garaga, jangan Panji rilis ya, itu lebih. Jadi ketika kita ukur baik buruknya, lebih banyak buruknya ketika garaga Panji lepas. Komentar buruk akan selalu ada. Terjadi apa-apa di masyarakat atau di hutan tempat Panji melepas, Panji akan disalahkan. Dan itu lebih jelas Panji disalahkannya. Ya lebih kena. Kenapa Panji membuang di sana? Kenapa dibuang di sana? Atau Panji membuangnya tidak izin penduduk setempat atau pemuka-pemuka setempat, ya kan? Kalau izin, orang lain pada banyak tahu. Nah, orang akan coba menangkap garaga tanpa setahu Panji, tanpa setahu orang lain. Diam-diam orang pergi, ya. Jadi itu perkara ketika Panji ingin merilis atau melepas garaga, maka banyak hal yang kurang baik justru yang akan Panji dapatkan. Pertama, Panji akan kesulitan mencari tempatnya. Kedua, mau tak mau Panji mesti minta izin kepada pemerintah setempat ya. Kalau Panji diam-diam, nanti ada bocoran juga, Panji akan disalahkan. Kalau Panji beritahu pemerintahan setempat, orang banyak jadi tahu, garaga jadi incaran. Jadi demikian Panji. Saya tertarik lagi membaca komentar Wisnu ini. Wisnu bilang, ingat janji awal Kang Panji untuk buat penangkaran si garaga. Janji tetap janji, jangan ingkar. Toh beberapa orang yang mati itu salah mereka sendiri. Betul. Sebab di video Kang Panji kan selalu ada warning, jangan tiru adegan berbahaya, dan juga di dalam video yang ingatan buat jangan meniru. Nah betul itu. Jadi kenapa harus Panji risau? Kenapa harus Panji jadi baperan? Jangan baperan. Banyak yang mendukung Panji. Saya yang bukan siapa-siapa juga mendukung Panji. Ya, jangan baperan ya. Semangat, garaga tetap bersama Panji. Dan biarkan orang banyak ingin tahu tentang garaga. Garaga adalah bintang kita di Indonesia saat ini. Baik Panji, itu saja kata-kata dari saya. Yang terbaik buat garaga adalah tetap bersama Panji. Panji jangan risau dengan apapun kata orang, karena ketika memikirkan apa kata orang, Panji tidak akan pernah mampu melakukan apa-apa. Toh selama ini Panji tetap
karena tidak memikirkan kata-kata negatif dari orang kan, akhirnya YouTube-nya juga jadi besar. Panji akhirnya diliput oleh media massa lagi, dan orang lebih ingin kenal lagi soal ular, ya kan? Masa sudah dalam saat begini Panji harus baper, Panji harus dengar apa kata negatif orang. Oke, semangat ya Panji, semangat. Kami banyak dari kami mendukung Panji. Saya yang bukan ahli reptil, saya yang bukan hobi reptil saja mendukung Panji. Ya, apalagi para pecinta reptil. Oke Panji, dan juga bagi sahabat-sahabat semua, mari kita dukung Panji agar geraga jangan dilepaskan. Dilepaskan itu justru bahaya bagi orang-orang lain. Baik sahabat semua, buat Panji juga, sahabat-sahabat Panji yang menonton video saya ini, mohon dibagikan. Mari kita minta Panji untuk mempertahankan geraga ada sama dia. Dan saya pasti kecewa ketika Panji melepas geraga. Ya, saya mendukungnya jika Panji tidak merilis. Baik Panji dan baik buat sahabat semua, mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat, mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan, mari apa saja yang ingin kita lakukan, ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, maka lakukanlah itu. Jangan pernah dengar apapun kata orang. Di suatu tempat, di suatu saat, dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka, maka mereka tetap tidak akan suka. Komentar miring akan tetap ada. Oke sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.